Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sowan nyuwun berkah kagem kawula, kagem kanca-kanca sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh saha guru sekolah minggu. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ya, hari ini Mbak Winda sendiri nih, nggak ada yang nemenin, tapi adik-adik di rumah harus tetap semangat. Walaupun Mbak Winda sendiri. Coba ya Mbak Winda sapa dulu ya. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Mana ini suaranya kok sepi ya? Waduh, kok malah suara jangkrik. Ya udahlah, Kakak Winda ini sapa dulu teman-teman yang di studio nih. Halo kakak-kakak, apa kabar? Asik, selamat pagi nih Mbak Winda, walaupun sendiri, tapi kakak-kakaknya nemenin Mbak Winda. Oke, sebelum kita masuk ke sekolah minggu hari ini, kita doa dulu ya yang akan dipimpin oleh Kak Winda. Yuk teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada hari ini dan membangunkan kami di pagi hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu bersama kakak-kakak yang akan membimbing kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir nanti. Tuhan Yesus berkati orang tua dan juga guru sekolah minggu yang akan mengajar supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, nah sekarang mau ada adik kita yang mau nyanyi nih, ada Mas Raka dan juga Mas Abim. Kita lihat yuk mau nyanyi apa adik kita. Terima kasih Mas Raka dan Mas Abim untuk pujiannya. Nah, kita akan masuk nih membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada teman kita yang mau memuji Tuhan. Ada 3 orang nih, siapa aja ya? Mau memuji, tok tok tok. Yuk kita puji Tuhan dulu.
kita pada hari ini diambil dari Bilangan 14 ayat 8 sampai 10. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikianlah firman. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Hari ini Mbak Tias mau bercerita. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat barang ini? Nah, siapa yang pernah melihat barang ini? Wah, ada yang tunjuk tangan di sana. Ya, udah pernah ya? Sudah pernah melihat? Wah, banyak sekali ternyata yang sudah pernah melihat. Ya, barang ini namanya apa adik-adik? Iya, betul, teropong. Ya, ada juga yang menyebutnya keker gitu. Ya, gunanya apa sih sebetulnya teropong itu? Ya, teropong itu gunanya untuk membantu kita melihat benda dari jarak yang jauh gitu. Jadi kalau misalnya mau mengintai sesuatu, ya kita harus nggak kelihatan, terus itu jaraknya jauh, kita menggunakan teropong biasanya. Siapa yang pernah menggunakan teropong? Wah, ternyata ada juga yang sudah pernah mencoba menggunakan teropong. Bahkan ada yang punya ya teropong ya. Asik sekali ya, kita bisa melihat dari jarak yang jauh, walaupun bendanya jauh tetap masih kelihatan. Nah, pada zaman dulu adik-adik, kan belum ada teropong nih. Wah, pada waktu itu Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk mengintai, untuk memeriksa tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tanah perjanjian ya. Nah, karena jaraknya sangat jauh, mereka tidak bisa menggunakan alat-alat, belum ada alat-alat apapun. Lalu kemudian Musa memilih satu orang dari setiap suku di Israel untuk melihat-lihat dulu bagaimana sebetulnya kondisi di tanah Kanaan. Jadi ada 12 orang yang diminta Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, Musa, kami harus ngapain ketika di sana? Kami harus berbuat apa ketika di sana nanti? Lalu Musa bilang, kalau kalian sampai di sana, coba dilihat di sana bagaimana orang-orangnya. Apakah orang-orang yang kuat atau lemah? Lalu kalian periksa jumlah orang-orangnya banyak atau sedikit. Lalu kalian juga periksa di sana ada pohon-pohonan atau tidak, bagaimana kondisinya. Tanahnya subur atau tidak, hasil dari pohonnya bagus atau tidak. Nah, lalu berangkatlah 12 orang itu ke tanah Kanaan, adik-adik. Waktu sampai sana, betul, mereka melihat-lihat keadaan di sana. Ternyata benar adik-adik, wah ini seperti yang digambarkan sebelumnya. Katanya memang tanah Kanaan itu subur. Ternyata benar, waktu mereka sampai sana buah anggur yang mereka temukan itu bagus-bagus. Gede-gede ya, buahnya bagus sekali. Lalu mereka memetik beberapa buah-buahan termasuk buah anggur ini supaya nanti bisa ditunjukkan kepada Musa dan bangsa Israel yang menunggu. Mereka juga menjumpai bahwa orang-orang di tanah Kanaan itu ternyata besar
dan kuat. Lalu mereka pulang. Sepulang dari pengintaian, mereka tuh menceritakan hasilnya itu tadi kepada Musa. Dia bilang, Musa, di sana itu memang tanahnya subur. Buah-buahnya bagus-bagus ini. Kami bawa hasil dari sana. Tapi di sana orang-orangnya itu tinggi, besar, kuat. Banyak, lebih banyak dari kita. Lalu mereka khawatir, adik-adik. Pengintai-pengintai ini khawatir sekali akan keadaan itu dan itu mempengaruhi orang-orang Israel yang menunggu. Lalu mereka mulai marah kepada Musa. Mereka sebetulnya karena takut tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka bilang sama Musa, Musa, kenapa kamu waktu itu mesti membawa kami ke sini? Kami akan mati di tangan orang-orang Kanaan. Mereka lebih kuat, lebih besar daripada kita. Bukankah dulu itu kami sudah enak-enak di Mesir? Sebaiknya kami pulang ke Mesir saja. Karena meskipun di sana kami harus kerja keras, tapi kami masih bisa hidup. Tetapi di saat keributan seperti itu, 2 dari 12 pengintai yang namanya Yosua dan Kaleb itu mencoba menenangkan bangsa Israel. Mereka bilang begini, tenang saudara-saudaraku, tenang. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menepati janji itu. Dan Dia akan melindungi kita dan menolong kita untuk masuk ke tanah itu. Jadi jangan takut saudara-saudaraku, percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Maka mereka pun ingin mengajak bangsa Israel untuk mempercayai hal itu juga. Meskipun orang Israel masih sulit percaya, Yosua dan Kaleb waktu itu tetap berusaha untuk meyakinkan mereka. Nah, siapa di antara kalian yang ingin memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb? Wah, ada yang di sana mengacungkan tangan, yang di sana juga. Iya, adik-adik, Tuhan tidak hanya hebat dalam menciptakan bumi dan isinya, tetapi Tuhan juga berkuasa untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Jadi jangan takut. Seperti Yosua dan Kaleb, kita percaya bahwa Tuhan kita sangat hebat. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita sangat hebat? Wah, semuanya percaya ya? Ya, mari kita sama-sama belajar untuk punya iman seperti Yosua dan Kaleb. Tuhan memberkati. Allahku besar, kuat dan berkah.
terima kasih ya Mbak Tias untuk firmannya, luar biasa banget firmannya. Nah sekarang kita mau masuk ke aktivitas nih, beda lagi, udah bukan sama Mbak Tias, kita akan panggil Bu Daru. Yuk kita sama-sama masuk aktivitas bareng Bu Daru, silahkan. Kalau tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Tias tentang 12 pengintai, lalu ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, melihat satu kebaikan dari tanah perjanjian dan membuat bangsa Israel itu menjadi semangat untuk menuju tanah perjanjian. Kali ini aktivitas yang akan kita lakukan berupa suatu pengintaian. Pengintaian apa ya? Nah, Bundaru ingin ajak adik-adik untuk melihat satu kebaikan seperti yang dilakukan Yosua dan Kaleb. Jadi selama masa COVID-19 ini, hal-hal baik apakah yang adik-adik lihat selama menjalani sekolah di rumah, ataupun kalau ayah ibu di rumah, bekerja di rumah, hal-hal baik apa yang bisa adik-adik lihat? Contoh mudah deh ini, selama COVID-19 ini ibu jadi sering memasakkan makanan yang enak-enak buat adik-adik. Nah itu contohnya. Terus lalu apa harapan adik-adik setelah pandemi COVID-19 ini berlalu? Tuliskan paling tidak ada 3 hal yang menurut adik-adik itu adalah hal-hal baik yang adik lihat selama COVID ini. Lalu Bundaru tunggu kiriman tulisan adik-adik di WhatsApp grup orang tua. Oke? Bisa ya? Selamat mencoba, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nggak kerasa ya sekolah minggunya udah selesai. Terima kasih untuk Mbak Tias, untuk firmannya, dan juga Bu Daru untuk aktivitasnya. Nah untuk menutup ibadah pada hari ini, kita doa dulu yuk. Doa akan dipimpin oleh Kak Winda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersuka cita untuk kegiatan pada hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami 1 minggu mendatang ya Tuhan untuk segala aktivitas kami dan juga kegiatan kami. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan dan juga semangat untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, walaupun adik-adik hanya di rumah aja, tapi jangan lupa untuk tetap jaga jarak, cuci tangan yang rajin, dan juga makan makanan yang sehat. Oh ya, untuk adik-adik persembahannya dikumpulin ya di celengan yang udah dibikin masing-masing. Nah, sampai ketemu lagi untuk minggu depan. Dadah!